Jadi Allah ingin mengajarkan bagaimana cara kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Makanya para ulama menyebutkan ayat ini adalah ayatul mihnah, ayat ujian bagi orang-orang yang beriman, bagi mereka yang cuma sekedar mengaku cinta sama Allah, tapi cinta itu butuh bukti. Ya, bukan sekedar klaim pengakuan, tapi harus ada bukti. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau betul-betul kalian cinta sama Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Cuman pertanyaannya, bagaimana cara mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini juga yang perlu kita ketahui. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ya jelas kita beramal sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik kata para ulama mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana kita bertauhid kepada Allah, bagaimana kita mengikhlaskan, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang tujuan utama Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Semua para rasul yang diutus oleh Allah satu tujuan mereka, an i'budullaha, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, tauhidkan Allah, wajtanibut taghut, dan tinggalkan semua sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini cara terbaik di dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadahnya, ya, di dalam dakwah Nabi. Dakwah Nabi itu yang diprioritaskan oleh Nabi apa? Dakwah tauhid. Dakwah tauhid. Nabi mengajarkan tauhid 13 tahun di Mekah. Lihat. Bahkan kita tahu bersama hadis yang telah berlalu mungkin di awal-awal pertemuan tentang sahabat yang diutus ke Yaman. Sahabat siapa itu? Siapa sahabat yang diutus ke Yaman? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal? Perkara yang pertama yang antum harus dakwakan kepada mereka ahlul Yaman adalah qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah, tauhid. Sebab dengan tauhid seorang hamba akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan tauhid seorang akan mendapatkan ketenangan di dalam jiwanya. Sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bagaimana seorang yang bertauhid, Musa alaihissalam, ketika menghadapi Fir'aun, Musa tidak takut. Ya, ketika Fir'aun sudah berhadapan dengan pengikutnya Musa, ya, kemudian pengikut-pengikutnya dalam keadaan takut, galau. Innala mudrakun, wahai Musa, orang ini semua dapat tangkap. Tapi bagaimana Musa menenangkan mereka? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak. Fir'aun tidak bisa menangkap kita. Orang punya Allah yang bersama kita, sayahdin, dan dia Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Tenang mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka. Dan orang yang bertauhid itu gambarannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan? Ya, apa perumpamaan yang Allah berikan? Kalimatan thayyibah. Apa itu kalimatan thayyibah? Kalimat yang baik itu apa? La ilaha illallah. Allah perumpamakan kalimat tauhid ini dengan apa? Kasyajaratin thayyibatin. Itu bagaikan pohon yang baik, asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Akarnya itu menancap kuat di dalam tanah, dan wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya itu apa? Menjulang tinggi ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha. Setiap musimnya itu memberikan buah-buah yang bagus dengan izin Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang bertauhid itu Allah umpamakan seperti apa? Pohon yang baik. Dan pohon yang paling baik itu adalah pohon
Pohon kurma. Makanya Nabi apa? Nabi perumpamakan pohon kurma itu dengan orang yang beriman. Masalul mu'min, masalul nakhla. Perumpamaan orang yang beriman, bertauhid itu bagaikan pohon kurma. Ma akhadta minha nafa'ak. Pohon kurma itu kata Nabi, kalau semua yang antum ambil itu memberikan manfaat. Pohon kurma itu semuanya memberikan manfaat. Ya kalau kita di Indonesia ini kan tidak ada pohon kurma toh? Ya apa pohon yang banyak memberikan manfaat? Semuanya memberikan manfaat. Apa? Pohon kelapa. Itu. Kalau kita mau bahasakan, orang beriman itu bagaikan pohon kelapa. Semua yang kita ambil dari pohon kelapa itu bermanfaat. Begitu juga orang beriman. Kapan dia bisa memberikan manfaat-manfaat yang baik untuk orang lain? Ketika dia bertauhid. Ini pentingnya orang belajar tauhid.